Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di perkuliahan hari ini, kita akan belajar mengenai metode penilaian kinerja menurut Balanced Scorecard. Di dalam sebuah perusahaan, pengukuran atau penilaian suatu kinerja adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk mengetahui kelemahan dalam perusahaan sehingga dapat dilakukan perbaikan yang berkesinambungan. Singkatnya, pengukuran kinerja merupakan kartu laporan bagi sebuah perusahaan atau mirip raport perusahaan. Untuk mengukur kinerja perusahaan, salah satu alat pengukuran kinerja yang bisa digunakan adalah Balanced Scorecard. Metode penilaian kinerja menggunakan Balanced Scorecard ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton dari Harvard University pada tahun 1990. Dengan BSC atau Balanced Scorecard, perusahaan jadi lebih tahu letak kelemahannya, kemudian perusahaan menjadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Adanya BSC juga membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja dari perusahaan. Dalam BSC, terdapat 4 jenis perspektif untuk mengetahui ukuran kinerja perusahaan. Yang pertama adalah perspektif keuangan, kedua adalah perspektif pelanggan, ketiga perspektif proses usaha internal, dan terakhir yaitu keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Oke, kita belajar satu persatu mulai dari perspektif yang pertama yaitu perspektif keuangan. Pertama, ada perspektif finansial atau tolak ukur keuangan. Perspektif ini erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Jadi, kegiatan dalam meninjau pemasukan dan pengeluaran termasuk bagian dari perspektif keuangan. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya terus stabil. Misalnya untuk biaya operasional, biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, termasuk keuntungan dari aktivitas penjualan. Baik pemasukan maupun pengeluaran, keduanya harus dicatat secara runtut dan jelas, agar pihak keuangan dapat mengamati laju pertumbuhan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Berikut ada 3 tolak ukur dalam perspektif keuangan, yaitu pertama, pertumbuhan dari pertambahan yang didapatkan selama proses bisnis berlangsung. Kedua, nilai aset ke arah yang lebih optimal dan bagaimana cara memaksimalkan strategi investasi. Ketiga, mengenai penurunan biaya dan peningkatan produktivitas kerja. Jadi ketiga tolak ukur di atas dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan bisnis perusahaan. Dengan begitu, pemilik perusahaan mengetahui di tahap mana perusahaan tersebut berada. Kedua adalah perspektif pelanggan. Customer perspektif atau perspektif pelanggan berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan-pelanggannya. Dalam hal ini, setiap pelanggan harus diperlakukan secara layak. Dengan begitu, mereka merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Adanya pelayanan yang bagus tentu akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Sebaliknya, apabila pelayanan buruk, konsumen pasti mencari perusahaan lain yang memiliki sistem yang lebih bagus. Adapun ukuran yang ditetapkan perusahaan dalam perspektif pelanggan antara lain, pertama, berapa banyak pelanggan yang didapatkan, kemudian persentase loyalitas pelanggan terhadap produk, selanjutnya tingkat kepuasan pelanggan, tingkat profitabilitas pelanggan, dan terakhir bagaimana kebutuhan pelanggan bisa terpenuhi. Ketiga adalah perspektif proses usaha internal. Dalam kegiatan internal proses perspektif, perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Untuk mengukur poin ini, pemimpin perusahaan harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan.
apakah semuanya dijalankan sesuai dengan metode yang ditetapkan atau malah melenceng dari peraturan. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki setiap karyawan akan menghasilkan proses bisnis internal yang bagus. Selain bertambahnya jumlah konsumen, omset, dan keuntungan yang didapat perusahaan juga akan bertambah. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam perspektif proses bisnis internal, antara lain, pertama, proses inovasi yang berkaitan dengan ide-ide terhadap produksi barang. Kedua, mengenai proses operasi yang berkaitan dengan aktivitas dan rutinitas sehari-hari yang dilakukan bagian internal. Dan terakhir, proses pasca penjualan yang berkaitan dengan metode pemasaran yang tepat untuk meningkatkan omset penjualan. Terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam perspektif ini, karyawan menjadi elemen penting yang harus dijaga perusahaan. Tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan menghadapi banyak kendala. Karyawan juga berfungsi sebagai pendukung dalam perspektif keuangan dan perspektif pelanggan, sehingga apa yang direncanakan perusahaan dapat mencapai target yang maksimal. Selain keberadaan karyawan, perusahaan juga perlu memperhatikan sistem dan prosedur kerja seperti apa yang perlu diterapkan dalam internal perusahaan. Ada baiknya jika semua elemen terkontrol dan terkoordinasi dengan baik, sehingga timbul keselarasan selama bisnis berlangsung. Ada 3 hal yang dijadikan tolak ukur dalam perspektif ini, yaitu kapabilitas atau kemampuan karyawan, kemudian bagaimana kemampuan dalam mengelola sistem informasi, selanjutnya mengenai motivasi dan dorongan karyawan, terakhir mengenai garis tanggung jawab. Jadi, keempat perspektif di atas menjadi tolak ukur sekaligus pendorong kesuksesan sebuah perusahaan. Ada baiknya keempat perspektif terkoordinasi antara satu dengan yang lainnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara untuk membuat BSC atau Balance Scorecard? Berikut adalah cara yang Anda bisa lakukan untuk membuat BSC. Pertama, terjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan. Istilahnya Anda harus pahami semua itu. Kemudian, hubungkan visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan dengan BSC perspektif. Mana yang berhubungan dengan perspektif pelanggan, keuangan, internal proses, atau pembelajaran dan pertumbuhan. Setelah itu, tetapkan sasaran dan tujuan berdasarkan BSC perspektif tersebut. Setelah menerapkan sasaran dan tujuan, kemudian tetapkan tolak ukur perhitungan atau metrik. Tujuannya agar bisa terukur seberapa besar ketercapaian target tersebut. Selanjutnya tetapkan bobot dan target. Dan terakhir, membuat masukan atau inisiatif. Berikut adalah contoh sederhananya. Agar lebih jelas dan lebih mudah, silakan Anda buatkan tabel BSC seperti berikut ini. Kemudian berikan kolom untuk kategori perspektif, besarnya bobot, sasaran perspektif, dan bobot per sasaran strategi. Ini hanya contoh sederhananya saja. Sebenarnya Anda bisa menambahkan kolom lagi, seperti kolom ketercapaian target, dan inisiatif atau masukan dalam mencapai target tersebut. Kemudian sasaran per perspektif bisa Anda tambahkan dan buat lebih detail. Contoh, untuk kasus perspektif finansial misalnya, tujuannya katakanlah untuk menghitung profitabilitas. Metriknya menggunakan profit nilai nominal uang. Target harapannya katakanlah bisa mencapai 200% dari keuntungan normal. Kemudian kenyataannya, faktanya ketika diaudit katakanlah, ternyata hanya mencapai keuntungan 150% dari keuntungan normal. Kemudian terakhir di kolom inisiatif atau masukan, Anda bisa tuliskan perbaikan apa yang harus dilakukan untuk mencapai
200% keuntungan tersebut. Selanjutnya, silakan Anda cari sumber di internet, contoh-contoh dari studi kasus penerapan BSC pada perusahaan-perusahaan untuk memahaminya lebih jelas. Oke, sekian untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.